Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyatallah wa ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta 'alal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun man taqa wa la tuzlamuna fatila. Jadi Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 77, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian menahan tangan-tangan kalian, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Tatkala diwajibkan kepada mereka perang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia sebagaimana mereka takutnya kepada Allah, atau lebih takut lagi. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang? Alangkah baiknya kalau engkau tunda kepada waktu yang dekat. Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya kehidupan dunia ini kecil dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa, dan kalian tidak akan dizolimi sedikit pun juga. Jadi awalnya mereka mengharapkan perang, ketika diwajibkan mereka katakan kenapa tidak ditunda dulu. Jadi awalnya diperintahkan mereka untuk menahan diri, itu awalnya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, yaitu diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir berdasarkan surah Al-Hajj surah 22 ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka telah dizolimi, sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, dibolehkan memerangi orang-orang yang menyerang kaum muslimin dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Hendaklah kalian memerangi, hendaklah kalian berperang di jalan Allah, atau memerangi orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melewati batas. Kemudian yang keempat, kewajiban memerangi semua orang kafir. Semua orang kafir artinya memerangi kaum muslimin dalam surah At-Taubah ayat 29 dan juga di ayat 36. Jadi ini tingkatan atau tahapan kewajiban jihad yang disebutkan oleh para ulama dengan mengambil ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tingkatan jihad menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau wafat tahun 751 Hijriah. Jihad memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad ini ada 4 tingkatan. Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Seorang tidak akan mencapai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwahkannya dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya.
Apabila dakwah ini tidak dilakukannya, maka hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan, baik berupa petunjuk maupun keterangan-keterangan, dan ilmunya tidak manfaat dan tidak menyelamatkan dia dari azab Allah. Yang keempat, berjihad untuk sabar terhadap kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah, dan juga sabar terhadap gangguan manusia. Jadi sini yang pertama, jihadun nafas ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad mempelajari ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah di juz yang pertama. Jadi jihad, menuntut ilmu termasuk jihad. Kemudian kalau ada orang mengatakan tentang ini, juga ada orang mengatakan bahwasanya jihad melawan hawa nafsu ini lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir. Mereka berasal dengan hadis yang tidak ada asalnya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini enggak ada asalnya. Bukan dari Nabi SAW. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Jadi mereka menganggap bahwa jihad melawan orang-orang kafir itu kecil. Itu tidak benar. Jihad melawan kafir jihad yang besar. Tapi dimulai dari mana jihad itu? Dimulai dari jihadun nafas. Sebelum jihad melawan orang kafir, jihad melawan diri kita dulu. Yaitu dengan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i. Dengan belajar, dengan mengamalkan ilmu ini, sebagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu di Mekah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, dan adalah kamu perangi orang-orang kafir itu dengan jihad yang besar. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan bihi ay bil Quran. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Adalah kamu berjihad dengannya, dengan Al-Quran, untuk melawan orang-orang kafir. Bagaimana untuk melawan orang kafir? Ya kita belajar dulu, menuntut ilmu dulu. Memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Pelajari ilmu dengan benar. Kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ini semua termasuk jihad. Semua termasuk jihad. Karena itu Nabi menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu mereka untuk sabar. Kondisi mereka kondisi lemah, sabar, mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Ini termasuk jihad. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Al-Furqan di ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah dengannya, dengan jihad yang besar. Bukan jihad yang kecil, jihad yang besar. Nah, bagaimana kita jihad dengan Al-Quran kalau kita tidak paham tentang Al-Quran? Bagaimana kita jihad dengan sunnah kalau kita nggak paham tentang sunnah? Ya harus belajar dulu. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jihadun nafas, yaitu kita berjihad dengan thalabul ilmi syar'i, kemudian mengamalkan ilmu syar'i, kemudian mendakwakannya kepada kaum muslimin, kemudian sabar terhadap tantangan dan kesulitan dakwah di jalan Allah. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Ini jihad ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, berjihad untuk membentengi diri dari serangan syubhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan yang merusak dan syahwat. Tingkatan jihadu syaitan yang pertama akan ada sesudah adanya keyakinan, dan pada tingkatan yang kedua akan ada sesudah adanya kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169, wala tattabi'u khutuwati syaitan